Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siap. Puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah. Mari kita menyembah memuji namanya. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita sembah nama Tuhan, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan, haleluya. Dan mari kita memuji nama Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap raga kita untuk menaikkan pujian ke hadapannya, haleluya. Haleluya ya Tuhan. Yesus
di tempat maha tinggi. Kau yang bertata di atas pujian kami. Haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Haleluya. Mari semua memuji Kau, mari semua memuji Tuhan. Keluarkan suara memuji namanya. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan buat penyataan-Mu Tuhan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, Kau pimpin Tuhan ibadah pada hari ini dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan Yesus. Biar Engkau mengurapi setiap kami semua, hamba-Mu yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Kau urapi Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu, mulut, lidah, bibir hamba-Mu Tuhan. Agar apapun yang hamba-Mu sampaikan itu berasal dari isi hati-Mu, dapat tersampaikan kepada setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tertanam di hati mereka, bertumbuh, berakar, dan berbuah Tuhan. Biar Engkau jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Engkau jamah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami buka ibadah pada hari ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari semua bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Semangat memuji Tuhan, amin. Kita harus semangat memuji Tuhan. Hari demi hari kita harus lebih semangat lagi. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan.
bersama memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya, Tuhan lebih dahsyat. Katakan Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Haleluya, mari kita angkat lagi satu pujian. Berikan kemuliaan yang lebih dahsyat kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lebih sungguh lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Seluruh
memulihkan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang menyembuhkan kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Bapa. Haleluya. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi, sucikan, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba untuk melayani Engkau, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti, bukakan setiap mata rohani kami, agar di dalam hidup kami, di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami semakin boleh berakal, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau menjadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kita berkumpul kembali, boleh kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Haleluya, sungguh luar biasa. Saya percaya setiap kita kabarnya pasti luar biasa, amin. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya, mari kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Mungkin yang lalu kita sudah membahas bahwa kenapa kita tidak mengalami terobosan kerohanian kita di dalam kita mengiringi Tuhan, ya, atau kita tidak bisa meraih janji-janji Tuhan. Tidak lain adalah karena satu, kita enggan berubah, yang kedua terus kita tidak siap menghadapi peperangan, dan kita akan masuk lebih lagi. Dan kenapa kita gagal menerima janji Tuhan, atau kerohanian kita hanya stagnan di tempat. Kita terus belajar bahwa yang selanjutnya adalah kita tidak berfokus kepada janji Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran 3, di mana Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel bahwa Dia akan hidup penuh dengan susu dan madu, dan dia akan masuk dalam tanah Kanaan, hidup yang dalam kelimpahan. Kenapa bangsa Israel tidak meraih janji tersebut? Nah, mari kita lihat janji Tuhan kepada bangsa Israel, di mana Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di mana dia menjadi budak di Mesir, sehingga Tuhan mendengar seruan doa bangsa Israel, sehingga Tuhan mendengar dan Tuhan membawa mereka untuk keluar dari tanah Kanaan dengan hambanya diutus, yaitu Musa. Mari kita lihat Keluaran 3 ayat 1-8. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka.
Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah menturun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Terima kasih Tuhan, berkati kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Yang kita ambil poinnya adalah di mana Tuhan menjanjikan bangsa Israel untuk masuk ke suatu negeri yang baik dan luas, yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Nah, janji Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, tapi kita lihat di saat janji Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Musa, dan Musa mengutus 12 pengintai. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, diutuslah 12 pengintai untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk menyelidiki, artinya memata-matain apa yang ada di sana. Nah, terus apa yang terjadi? Para pengintai diutus oleh Musa melaksanakan tugasnya, bukan berfokus kepada janji Tuhan, tapi mereka hanya berfokus kepada sebuah visi. Tapi mereka tidak berfokus pada janji Tuhan yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Sehingga mereka dari 12 orang yang diutus, 10 orang itu gagal. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak berpusat kepada janjinya Tuhan. Mereka tidak fokus kepada janjinya Tuhan. Akibatnya, di saat mereka menghadapi masalah, tantangan, mereka segera menjadi takut dan khawatir. Kenapa? Karena dia melihat situasi keadaan yang ada. Padahal Tuhan berjanji dia akan memberikan tanah Kanaan. Orang-orang dihadapin pun Tuhan katakan itu ada orang Amori, orang Het, orang Feris, dan yang lain-lain. Orang-orang itu adalah orang-orang yang gagah perkasa, yang tinggi besar. Sehingga katanya ada yang bisa makan orang. Sehingga mereka bukan berfokus kepada janji Tuhan, tapi mereka melihat fakta dan kenyataan yang ada, situasi yang ada, sehingga membuat mereka gagal untuk menerima janji Tuhan. Mereka gagal untuk masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, berlimpah susu dan madu. Nah, sebenarnya yang dapat membuat kita tekun dan tahan uji adalah janji Tuhan. Setiap kehidupan kita, artinya kita pegang firman Tuhan, janji Tuhan. Seperti saat-saat ini yang terjadi ekonomi, ya, dalam keadaan situasi pasti banyak goncangan dalam ekonomi kita, dalam pekerjaan kita, ya, banyak yang di PHK dan sebagainya. Tapi kalau kita mau pegang kebenaran firman Tuhan, kita lihat di dalam Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini berbicara dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Bisa kita memiliki minyak dan anggur, maka Tuhan tetap pelihara hidup saya dan saudara. Tetap Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Nah, dalam kerohanian kita, dalam kita mengiringin Tuhan, dikatakan kita tidak stagnan di tempat. Dalam keadaan situasi yang ada, harus membuat kita semakin naik
di dalam Tuhan, kerohanian kita. Semakin kita intim dengan Tuhan sehingga kita mendapat janji-janji Tuhan. Nah, dikatakan secupak sedinar, ya, gandum itu jangan dirusakkan. Artinya di saat kita punya Roh Kudus, di saat kita hidup dekat dengan Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, di sana berbicara dengan anggur dan minyak. Anggur berbicara, ya, Roh Kudus. Anggur juga berbicara Tuhan Yesus. Kata Tuhan, dia adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah carang-carangnya. Nah, kalau kita tetap tinggal dalam pokok anggur yang benar, maka iman kita tidak akan digoncangkan. Kita akan tetap fokus kepada janji Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan berkat atau janji-janji daripada Tuhan, ya. Nah, kenapa kayak COVID saat ini yang terjadi juga sama? Kalau kita percaya akan janji Tuhan bahwa setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Kita lihat di dalam Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, seberapa kita percaya akan janji Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita, adalah kita pegang kebenaran firman Tuhan. Apa yang diucapkan oleh firman, itu yang kita perkatakan. Nah, kita bukan hanya datang dan pergi. Makanya kita harus ada terobosan. Kita harus ada tingkatan iman. Dikatakan, kenapa kita tidak harus mengalami terobosan, ya, dalam kerohanian kita, yaitu suatu keadaan di mana seorang Kristen yang tidak lagi berjalan dalam keterbatasan manusiawinya, ya, tidak lagi menuruti pola pikir natural kita atau manusiawi, tetapi bergerak menurut pimpinan Roh Kudus, sehingga membawa perubahan dalam diri kita dan mempengaruhi komunitas di sekitar kita. Jadi yang kita lakukan, jadi adalah iman kita yang bertindak. Nah, dalam situasi keadaan ini, percayakah kita bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita? Bahwa memang di dalam tengah-tengah kesulitan, untuk kita sulit mendapatkan suatu pekerjaan dan sebagainya, tapi ayo kita percaya kepada janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Dan kita percaya nggak bahwa Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, bahwa setiap kita yang sudah mengalami mungkin tidak mendapat pekerjaan, bahkan kita diberhentikan bekerja, tapi masih kita punya imankah bahwa Tuhan akan menyiapkan satu pekerjaan yang lebih baik buat kita? Karena kita harus pegang janji firman Tuhan, jangan kita menyerah. Dan kita pegang kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan berkata, secupak sedinar, ya, jangan, anggur itu jangan dirusakkan, ya. Berarti hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, walaupun sesulit apapun yang kita alamin, mari kita tetap fokus kepada janji Tuhan, ya. Janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera, sukacita, masa depan penuh dengan pengharapan. Nah, pengharapan di dalam mana? Pengharapan dalam Kristus, ya. Nah, justru dengan suatu masalah atau pergumulan, justru yang membuat rohani kita yang akan semakin didewasakan. Nah, kita lihat 12 orang diutus, hanya 2 yang tetap berfokus kepada janji Tuhan. Karena dia tidak memakai kekuatan dia, tapi yang dia lihat memang orang-orangnya tinggi besar dan bahkan bisa
makan orang dan dikatakan pasti kita akan kalah. Tapi dia tahu di saat Tuhan mengutus dan Tuhan menjanjikan, Tuhan yang berperang buat mereka. Nah, maupun dalam setiap kehidupan kita, percayakah bahwa masa depan kita, kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan mau setiap kita, iman kita tetap teguh di dalam Dia, tetap berfokus kepada panggilan surgawi. Bukan berfokus kepada dunia ini, tapi berfokus kepada panggilan surgawi. Jangan sampai kita tergoncang iman kita karena situasi keadaan di sekeliling kita, bahkan goncangan yang terjadi pada saat ini, bahkan seluruh dunia. Jadi jangan sampai kita salah fokus. Fokus kita adalah yang utama adalah janji Tuhan bahwa kita harus terfokus kepada panggilan surgawi, yaitu kehidupan kekal. Nah, jangan kita salah mengambil keputusan. Akhirnya di saat Tuhan izinkan terjadi kesulitan dalam kehidupan kita, ada masalah yang sulit dalam kehidupan kita, terus kita tinggalkan Tuhan, sehingga kita tidak akan memperoleh janji Tuhan, yaitu surgawi. Atau seperti yang nyata dari bangsa Israel, yaitu dia tidak akan masuk dalam tanah Kanaan. Nah, kalau kita salah fokus, maka kita tidak akan mendapat kehidupan kekal di surga. Nah, jadi mari setiap kita, tantangan atau masalah itu tidak membuat kita lari daripada panggilan, atau jangan sampai kita gagal menerima janji-janji Tuhan, yaitu keselamatan. Itu yang utama, ya. Jadi situasi keadaan yang ada tidak bisa membuat iman kita mundur daripada mengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi yang utama adalah kita berfokus kepada janji Tuhan. Setiap janji Tuhan, mau nggak kita percaya dan kita aminin bahwa Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, karena Dialah yang memberikan kita kekuatan. Nah, mari saudara kekasih dalam Tuhan, mulai kita mengucapkan setiap janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, bahwa setiap yang keluar dari Tuhan tidak akan pulang dengan sia-sia. Amin. Artinya, mungkin kita dalam suatu keadaan yang sangat menekan, yang membuat kita dalam ketakutan, kekhawatiran. Tapi mari kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan peduli dengan hidup kita. Saya pernah katakan bahwa mari di saat kita dalam keadaan sangat tersesat, terjepit, mari kita flashback ke belakang, lihat ke belakang, betapa pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, dan sampai hari ini kita masih bisa dan kita boleh ada dan masih bertahan. Jadi kita jangan lihat ke depan aja, tapi mari flashback ke belakang. Dalam situasi yang tersulit aja bisa kita lewatkan. Berarti ada penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita tidak seperti 10 pengintai itu, tapi kita jadilah 2 pengintai itu, yaitu Kaleb dan Yosua, sehingga dia menerima janji Tuhan. Apakah dalam keadaan situasi kita yang diizinkan oleh Tuhan dalam keadaan terjepit, keadaan kesesakan, keadaan
seolah kita tidak ada jalan terang buat kita. Masih bisakah kita berfokus kepada Tuhan? Masih bisakah kita memuji dan menyembah Tuhan? Masih bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Amin. Jadi kita harus tetap fokus dan percaya bahwa Allah, Dia adalah Immanuel. Amin. Dia adalah Immanuel. Selalu ada setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Lihat bangsa Israel betapa dia selalu buat masalah, selalu buat ulah. Tapi di saat dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tetap mendengar. Ya, maupun dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin memang kadang ada kita berbuat kesalahan dan sebagainya. Tapi di saat kita datang berseru kepada Tuhan minta ampun, pasti Tuhan mendengar setiap doa kita. Nah, kita lihat, ya Tuhan mau adalah ketekunan kita dalam mengiringi Dia. Ketaatan kita dalam menantikan janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ya, ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk bersuka. Kalau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mari tetap fokus bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, lihat murid-murid di Kisah Para Rasul, ya, di mana murid-murid menantikan Tuhan dengan tekun yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia bilang bahwa akan dicurahkan Roh Kudus. Nah, di mana murid-muridnya bertekun, berdoa, dan berkumpul dalam satu tempat. Sehingga digenapi pada hari Pentakosta. Nah, orang-orang Kristen akan tetap dapat bertahan di tengah ketidakpastian, ya, dan kejahatan kalau mereka berpusat kepada janji-janji Tuhan. Jadi artinya kekristenan kita akan tetap dapat bertahan di saat kita berpusat kepada janji-janji Tuhan. Walaupun dalam keadaan kita di tengah-tengah ketidakpastian dan kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Tapi kalau kita tetap berfokus kepada panggilan Tuhan, bahwa di saat Tuhan memanggil kita bukan membawa kita kepada suatu rencana kecelakaan, tapi suatu rencana yang indah, yang luar biasa. Nah, terus contoh lagi seperti Abraham. Benar ya, Abraham, dia dalam Roma 4 ayat 18 sampai ke 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dikatakan walaupun Abraham tidak ada dasar untuk dia berharap, tapi dia tetap percaya. Artinya
tidak ada dasar untuk dia berharap, apa yang diharapkan? Ya, udah usianya udah mau masukin usia 100 tahun, ya, udah mau kira-kira 100 tahun, mana mungkin punya anak, benar? Ya, sedangkan dia nunggu janjinya aja udah puluhan tahun, ya, tapi dia tetap percaya bahwa keturunannya itu bukan keturunan daripada Hagai, tapi dari Sarah. Nah, lihat, sedangkan Sarah aja udah rahimnya udah tertutup. Kurang lebih dia umur 90 tahun ya. Mana mungkin nenek-nenek udah mati haid ya, terus bisa punya anak. Udah nenek-nenek keriput loh, ya kan istilahnya. Tapi dikatakan Sarah tetap cantik ya. Nah, nggak ada dasar untuk dia berharap, tapi dia tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan berkata keturunannya itu ya akan seperti apa? Bintang di langit dan pasir di pantai. Kayaknya nggak masuk akal. Tapi Abraham tetap berfokus kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Dia pegang janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa. Nah, terus di dalam kekristenan kita tidak dapat menjalani kehidupan kekristen kita berdasarkan atau berfokus kepada informasi yang ada semata. Artinya keadaan yang ada di sekeliling kita tidak akan membuat iman kita tergoncang. Tapi yang kita mau adalah fokus kepada janji Tuhan. Bahwa informasi tidak akan membawa kita kepada terobosan rohani. Bahkan membuat kita ketakutan malah iya. Ya, kekhawatiran malah iya. Seperti bangsa Israel tadi yang 10 pengintai datang. Ya. Tapi dia lebih fokus kepada keadaan yang ada dan bahkan dia lebih takut kepada manusia daripada Tuhan, sehingga membuat dia gagal menerima janji Tuhan. Nah, orang yang berpusat pada janji Tuhan akan mengalami apa yang kita lihat ya di dalam Mazmur 112 ayat 7. Bahwa ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Untuk meraih janji Tuhan, artinya gini loh, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, dan kita harus percaya kepada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Di saat kita benar, hidup kita benar, mempunyai minyak dan anggur dalam diri kita, yaitu Roh Kudus ada dalam hidup kita, kebenaran dalam hidup kita, hati kita yang benar, maka Tuhan akan membela hidup kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Nah, di sini dikatakan kalau orang yang berfokus atau berpusat pada janji Tuhan bahwa ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Seperti sekarang, pandemik, ya corona boleh di mana-mana. Tapi kalau kita mau percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita tengah penyakit. Mazmur 91 berkata bahwa walaupun 1000 rebah di sisi kiri kita dan 10.000 di sebelah kanan kita, kita hanya menontonnya. Tuhan akan menjauhkan kita dari penyakit sampar, penyakit menular. Percaya kita dengan janji Tuhan. Kalau kita tidak percaya hanya dengan ketakutan, maka kita tidak akan menerima berkat Tuhan atau janji Tuhan. Nah, maukah kita dalam keadaan situasi seperti ini, kita ucapkan janji firman Tuhan? Walaupun dalam keadaan situasi seperti ini, Tuhan kami percaya bahwa Tuhan akan, misalnya kena PHK dan sebagainya, saya percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Karena aku percaya bahwa Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Firman itu yang kita klaim kepada Tuhan. Nah, itu yang dikatakan janji Tuhan. Apa yang diperkatakan firman, kita
perkatakan kita berperkara dengan Tuhan, Tuhan berkata, ingatkan. Ingatkan aku. Ada firman Tuhan berkata, ingatkan dia. Marilah berperkara. Nah, artinya, ayo kita sebagai orang Kristen, kita tahu mempergunakan senjata kita. Apa senjata apa? Firman Tuhan dong. Bagaimana engkau mempergunakan pedang roh kamu? Bagaimana kamu pergunakan firman ini? Pedang roh kamu untuk berperang. Ya, untuk meraih janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita sebagai orang yang percaya atau kita orang yang berfokus kepada janji-janji Tuhan, kita tidak akan pernah terpengaruh dengan kabar atau informasi yang ada di sekitar kita yang membuat kita tegang, yang membuat kita galau dan sebagainya. Contoh, ada orang setiap hari kadang sebar COVID, yang sembuh sekian, yang mati sekian, yang sembuh sekian, yang kena sekian. Sampai saya bilang stop, jangan disebarkan. Buat apa kita menyebarkan roh-roh, membuat orang takut? Enggak, kita anak-anak Tuhan, ya. Dan kita juga nggak tahu kejelasan itu benar atau tidak. Lebih baik hal-hal yang tidak membangun iman seseorang, stop, jangan disebarkan. Ya, sampai saya tegur, ya, untuk tidak menyebarkan hal-hal itu. Nah, janji Tuhan membuat kita kuat, tekun, dan tetap tenang. Ya, jadi artinya kita tahu apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Seperti contoh lah, Tuhan Yesus di saat dia menghadapin badai yang mengamuk, dia tidur di buritan. Murid-muridnya galau dan sebagainya. Kenapa sih Tuhan Yesus bisa tidur dengan tenang dan nyaman, sementara muridnya udah tidak ada ketenangan, mengalami kekacauan, udah gelisah, sampai dia menyalahkan Tuhan. Masa kan Tuhan tinggal diam, kamu tidur? Tidak peduli dengan kita. Nah, karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia cara meninggalnya bukan di laut dengan angin topan dan kapalnya tenggelam, dia meninggal di situ, enggak. Tapi dia tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Nah, itu yang membuat dia tenang, santai, ya kan? Nah, Yusuf ya, Yusuf juga dia dapat bertahan dan bertekun dalam setiap penderitaannya, kesulitan yang dia alamin, yang karena iri hati dari saudara-saudaranya sehingga dia dijual lah, ya. Terus belum difitnah oleh Tanti Potifar lah, ya. Tapi dia tetap tekun dan dia tetap bersabar. Kenapa? Karena dia memusatkan perhatiannya kepada janji Tuhan, apa yang Tuhan apa yang dia mimpikan itu. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan menggenapinya. Walaupun dalam keadaan sesulit apapun, tantangan apapun, dia tetap dan tetap berfokus kepada Tuhan. Benar? Karena Alkitab berkata, dimanapun Yusuf berada, dia menjadi kesayangan. Berarti ada Tuhan beserta dalam hidupnya. Nah, makanya mari setiap kita fokuslah kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membuat jahat atau merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini banyak kita yang gaji dipotong, kehilangan pekerjaan, mungkin rumah tangga yang berantakan, mungkin sakit yang tidak disembuhkan, ya, dan pergumulan-pergumulan lain. Tapi mari, mungkin saat ini doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, dan bahkan kita merasa keadaan kita itu semakin terpuruk. Tapi mari datang kepada Tuhan, klaim janji-janji Tuhan. Amin.
Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, belajar kita seperti Abraham, belajar seperti Yusuf. Ya, tetap berfokus kepada janji Tuhan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, dan hanya orang-orang yang berharap dan memfokuskan perhatiannya kepada janji-janji Tuhan yang akan mengalami terobosan kerohanian kita. Amin. Jadi kita tidak stagnan di tempat. Semakin kita dengan masalah yang ada, kalau kita berfokus kepada janji Tuhan, maka iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Ya, bukan membuat kita jauh, tapi semakin kita mencari perkenanan Tuhan, mencari kesenangan hati Tuhan. Otomatis Tuhan berkata, yaitu minyak dan anggur jangan dirusakkan. Berarti kita ada dalam pemagaran, ada pemantauan, atau artinya mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Nah, ayat terakhir kita lihat. Di saat kita fokus kepada Tuhan, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita positive thinking. Di saat Tuhan izinkan sesuatu pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, ayo ambil saat teduh dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberitahukan kita hal-hal yang baru yang belum pernah kita ketahui. Yeremia 33 ayat 3, ya berseru-serulah kepada Tuhan di saat kamu dalam kesesakan, maka Tuhan akan memberitahukan kita hal-hal yang baru yang belum pernah kita ketahui. Amin. Nah, mari setiap kita di saat masalah boleh datang, tapi kita tetap berfokus kepada janji Tuhan. Mari kita seperti burung Raja Wali, semakin angin badai datang untuk menerpa, tapi dia akan melewati angin badai itu, dia akan terbang semakin tinggi untuk melewati badai itu. Mari setiap kita, kekuatan kita hanya datang daripada Tuhan. Di sini katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mari kita dalam keadaan situasi yang sulit, ayo datang, duduk diam di kaki Tuhan, berdoa, memuji, menyembah. Mungkin kita udah tidak tahu apa yang mau didoakan. Masuk dalam pujian penyembahan. Walaupun mungkin kita pujian penyembahan nggak bisa, masa haleluya, haleluya nggak bisa, tetap nyanyi haleluya, haleluya. Atau haleluya, haleluya. Kita mendengar. Tuhan melihat hati kita. Dan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah orang-orang yang menantikan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Kami percaya janji-Mu iya dan amin. Ajar kami Tuhan untuk berfokus kepada janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak berfokus kepada situasi, keadaan dunia yang ada dengan informasi-informasi yang tidak baik yang kami dengar. Tuhan, kami tidak mau fokus kepada itu.
Tapi kami mau berfokus kepada janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu, iya dan amin. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah merancang yang jahat dalam kehidupan kami. Tapi rancangan-Mu dalam kehidupan kami adalah damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami luar biasa. Tuhan, ajari kami untuk berfokus kepada janji-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa memperoleh kekuatan. Biarlah kami akan seperti seumpama burung Raja Wali yang naik terbang tinggi, yang bisa kami lewatin setiap badai dalam kehidupan kami. Kami mau tetap kuat, tetap setia, tetap tekun di dalam Engkau. Karena kami tahu kami pasti bisa dan kami pasti mampu di saat kami bersama Engkau. Karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kami rindu Tuhan, lawatan buat setiap kami. Mari Tuhan, kami percaya mata-Mu tertuju kepada kami. Apapun yang kami hadapin saat ini, kami percaya mata Tuhan tertuju kepada kami. Terima kasih, Engkau Allah yang menjadi jawaban dalam setiap doa kami. Tuhan, firman sudah disampaikan, materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, musik dijalankan. Haleluya. Saat-saat ini Tuhan, kami percaya banyak di antara kami yang mengalami pergumulan, banyak yang mengalami tantangan, kesesakan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidup ini. Bahkan di antara kami yang ada dalam persimpangan jalan. Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan ini, Engkau Allah yang menguatkan dan meneguhkan. Biarlah Tuhan, lewat ibadah ini, iman kami diteguhkan, iman kami dikuatkan. Roh Kudus urapi setiap kami, lawat setiap kami, jamah setiap kami. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Kami rindu Tuhan jamahan-Mu. Terima kasih. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Rohku sujud menyembah-Mu.
terima kasih untuk lawatan-Mu, jamahan-Mu buat kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah semakin hari semakin iman kami diteguhkan dan tetap kuat dan tetap setia di dalam Engkau, sehingga kami boleh meraih setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mendapatkan terobosan kerohanian kami di dalam Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Urapi kembali hamba-Mu yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih lagi disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua. Dan juga Tuhan, kami mau bersatu hati mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrianita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GKPR Living Bread. Tuhan, kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang telah memilih, Engkau juga Tuhan Allah yang memberikan kekuatan. Senantiasa Engkau sertai dengan mujizat yang heran dalam setiap pelayanannya. Jubah kerendahan hati Engkau berikan dalam setiap pelayanannya. Roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambah-tambahkan kepada beliau. Dan juga Tuhan, berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan untuk menyertai dalam kehidupannya. Semua anak-anak Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa dari Yesus Kristus. Masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan Engkau berikan kepada setiap anak-anaknya. Ikat keluarga ini dengan tali kasih-Mu. Roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan senantiasa ada di dalam keluarga Ibu Feni Febrianita. Setiap serambai berupa apapun pada daripada si jahat kami mau tolak, patahkan, hancurkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, ikat kami dengan satu kesatuan hati satu sama lain, agar kami boleh lebih lagi melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Dan juga setiap roh tinggi hati kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah yang ibadah secara online, kami percaya Engkau Tuhan tetap mengurapi dengan urapan yang sama, agar kami semua boleh lebih lagi rindu akan hadirat dan firman-Mu. Senantiasa sertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Engkau Tuhan yang tuntun semuanya ya Tuhan, agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, Engkau Tuhan urapi kembali, maupun yang belum sempat memberikan persembahan, Engkau Tuhan tetaplah memberkati, agar kami boleh lebih lagi memberkati untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga kami mau tetap mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami percaya dimanapun Engkau menempatkan kami, di situ Engkau ingin kami berdoa bagi kota dan negara kami berada Tuhan. Kami mau berdoa bagi Indonesia. Biarlah Indonesia boleh mengalami terobosan dalam berbagai bidang. Dalam pendidikan, dalam perekonomian, dalam berbagai hal Engkau turut campur tangan memperhatikan Indonesia. Berikan hikmat marifat kepada Pak Jokowi dalam memimpin negara kami. Apa yang menjadi permasalahan dalam negara kami agar boleh segera terselesaikan Tuhan. Sehingga negara kami boleh semakin memuliakan nama-Mu, dan juga penuaian jiwa besar-besaran boleh terjadi atas Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menuai jiwa di tahun-tahun ini Tuhan. Persiapkan juga setiap gereja-gereja untuk siap menuai setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah semua doa kami seturut kehendak-Mu yang terjadi.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, Amin. Tuhan mendengar.